Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Rusdianti. Saat ini saya berstatus mahasiswi semester 3 dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 0533723666. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai mata kuliah logika, yaitu materi tentang macam-macam term dan sesat fikir, logical fallacy. Mohon izin Ibu Visa Amana, MPSI, berikut penjelasannya. Ada 3 macam term beserta penjelasan dan contohnya. Yang pertama, term konkret, yaitu term yang mengacu pada benda nyata atau objek yang dapat diamati secara fisik dan berada dalam ruang dan waktu. Biasanya istilah ini mengacu pada sesuatu yang jelas dan dapat dikenali oleh panca indera. Contohnya yaitu meja, kuda, manusia, dan Plato. Dan yang kedua, ada term abstrak, adalah term yang mengacu pada sifat, kualitas, keadaan, atau hubungan yang hanya dapat dipahami melalui pikiran atau konsep dan tidak dapat diamati secara fisik, yaitu contohnya kejujuran, keadilan, keindahan, dan persahabatan. Dan yang terakhir, yang ketiga, term kolektif. Term kolektif adalah term yang mengacu pada sekelompok benda atau individu yang dilihat sebagai satu kesatuan atau unit. Contohnya yaitu seperti keluarga, angkatan bersenjata, mahasiswa, dan juri. Sekian dari penjelasan dari macam-macam term. Selanjutnya yaitu tentang sesat pikir, logical fallacy. Sesat pikir adalah keliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika maupun berupa perbincangan yang bercorak, menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja, memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulannya tidak sah. Contoh bentuk sesat pikir yaitu ad hominem, menyerang karakter atau pribadi lawan bicara, bukan argumennya. Contohnya yaitu, kamu tidak pantas bicara soal pendidikan karena kamu sendiri tidak pernah kuliah. Padahal yang seharusnya dibahas adalah isi argumennya, bukan latar belakang pembicaranya. Agar terhindar dari sesat pikir, logical fallacy, berikut beberapa langkah yang dapat diterapkan. Yang pertama, mengetahui berbagai jenis kesalahan logis agar dapat waspada dan mengenalinya saat berbicara atau berdebat. Yang kedua, berpikir kritis dan teliti, evaluasi setiap premis dan pastikan bahwa kesimpulan mereka relevan. Dan yang ketiga, gunakan bukti dan alasan yang kuat, dukung argumen dengan data, fakta atau penelitian yang relevan. Dan keempat, fokus pada argumen, bukan pribadi, hindari serangan personal dan tetap pada substansi masalah. Yang kelima, jangan tergesa-gesa dalam menarik kesimpulan, pastikan data yang digunakan cukup dan representatif. Keenam, evaluasi emosi dan popularitas, jangan mudah terpengaruh oleh argumen emosional atau pendapat mayoritas tanpa sadar logis. Ketujuh, selalu cek fakta dan pertimbangan alternatif lain sebelum mengambil keputusan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.